Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani, NPM 2003020020, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa Bani Abbasiyah. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Konsep pemikiran ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum atau fuqaha dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu di mana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Rekrut ulama ke istana itu mengindikasikan bahwa khalifah pada masa dinasti Abbasiyah telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan layaknya sebagai ulama. 4 alasan yang memberikan kontribusi dari pernyataan tersebut adalah: pertama, perluasan wilayah Islam; kedua, perpecahan di dalam negara; ketiga, jarak waktu panjang dengan masa kenabian; dan keempat, meningkatnya kompleksitas kehidupan. Sehubungan itu, pemahaman keagamaan lebih dipegang oleh kemajuan yang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Berbagai paradigma, pendekatan, dan metodologi ilmu fikih telah muncul dan berkembang maju sedemikian rupa. Sebagai implikasinya, pada masa dinasti Abbasiyah muncul sejumlah mazhab fikih. Beberapa khalifah yang pernah menjadi pemimpin pemerintah saat dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya, Syafa, banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Hal tersebut mendorong Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa penuh dengan kekerasan. Dalam zaman permulaan Daulah Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari uang keluar. Khalifah Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasarnya yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan Mansur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Yang kedua, ada Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai C. Khalifah Harun al-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah. Pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dan menunjukkan seorang wazir yang mengepalai beberapa diwan yang dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemah buku-buku Yunani. Di samping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai, pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan dingin. Pertama, ada perdagangan dan industri. Kedua, terbentuknya pemerintahan kekhalifahan.
yang stabil, yang ketiga pengembangan ilmu pertanian, yang keempat pendapatan negara. Konsep ekonomi Islam yang ditawarkannya. Proses pembentukan khilafah terjadi setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Sebagai konsekuensi dari ajaran Islam, di mana tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, maka setelah Rasulullah wafat, dikursus-kursukan tentang pengganti Rasulullah dimulai. Dari sekian banyak kekhalifah yang telah datang dan pergi selama abad atau lebih, Khulafa al-Rasyidin adalah yang paling dihargai dan dihormati dalam pikiran umat pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Bani Umayyah, banyaknya kaum intelek Islam yang mengkaji berbagai macam ilmu. Salah satunya adalah ekonomi. Banyak para ulama dan fuqaha ternama di masa ini yang menyumbangkan hasil pemikirannya mengenai ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam dapat berkembang dengan pesat. Setelah masa Bani Umayyah, perkembangan ekonomi Islam dilanjutkan dengan masa Bani Abbasiyah, yang dimana terdapat banyak para ahli ilmuwan dengan segala bidang dan dari berbagai ekonomi Islam. Pada masa ini, ekonomi Islam berada di puncaknya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada masa tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran para ilmuwan Islam yang berjasa pada Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah, sehingga perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini masih ada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.